Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Faiz dengan NIM 007. Kelas C 1 MBR, Program Studi Manajemen Syariah. Di sini saya akan memaparkan sebuah video yang berisi worldview Islam dalam teori ekonomi. Sekarang kita itu hidup di zaman di mana ekonomi berkembang cepat, tapi masalahnya moral dan ketidakadilan juga makin besar. Akar masalahnya sering bukan soal teknologi atau pasar, tapi cara pandang kita terhadap worldview. Ekonomi modern lahir dari worldview sekuler yang memisahkan moral dan agama dari aktivitas ekonomi. Sedangkan dalam Islam, cara pandang justru menentukan apakah sebuah sistem ekonomi bisa adil atau tidak. Di video ini, saya akan membahas apa itu worldview, bedanya worldview Barat dan worldview Islam, dan dampaknya kepada dunia ekonomi. Worldview adalah kerangka dasar seorang manusia melihat hidup. Dari worldview itu kita menentukan apa itu benar, apa itu salah, dan apa tujuan hidup. Bagaimana kita mengambil sebuah keputusan. Ekonomi tidak netral. Setiap teori membawa asumsi dan nilai tertentu. Sayangnya banyak banget yang memakai teori ekonomi barat, meskipun tidak salah juga, tapi tanpa dasar fondasi yang sekuler. Worldview barat tumbuh dari rasionalisme, kebenaran diukur dari apa yang diuji dan diukur. Ekonomi akhirnya cuma fokus kepada efisiensi, rasionalitas, dan profit. Sedangkan worldview Islam berangkat dari wahyu, manusia adalah hamba yang khalifah, realistis, bukan hanya fisik, dan juga spiritual. Dan keputusan ekonomi terhubung dengan ibadah. Islamic worldview punya ciri-ciri penting, bersumber dari wahyu. Ia komprehensif, mengatur seluruh aspek hidup. Ia koheren, tidak kontradiksi atau moral dan praktik ekonomi. Dan ia menjawab pertanyaan fundamental tentang tujuan hidup manusia. Karena worldview sendiri itu tauhid, ilmu ekonominya juga beda. Tujuan ekonomi Islam adalah kesejahteraan dunia akhirat, bukan sekedar profit. Aktivitas ekonomi dibatasi halal dan haram. Riba, goror, masyair, semuanya itu dilarang. Keadilan sosial jadi pilar utama lewat zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sistem keuangan syariah memakai bagi hasil, bukan bunga. Prinsip seperti mudharabah, musyarakah, menjaga keadilan kedua belah pihak. Etika bisnis bukan pilihan tapi bagian dari ketaatan kepada Allah. Kesimpulannya, ekonomi tidak bisa dipisahkan dari worldview yang mendasarinya. Jika worldview sekuler, ekonomi akan materialistik. Jika worldview-nya Islam, ekonomi menjadi lebih adil, etis, dan berorientasi akhirat. Dan inilah alasan mengapa pentingnya memahami Islamic worldview untuk membangun ekonomi yang manusiawi dan berkeadilan. Kalau kita lihat dari seluruh penjelasan tadi, satu hal jadi sangat jelas. Ekonomi itu tidak akan pernah bisa netral. Setiap teori dan kebijakan berdiri di atas sebuah worldview. Dan selama worldview-nya sekuler, ekonomi selalu cenderung materialistik, mengabaikan moral, berujung pada ketidakadilan. Disinilah Islamic worldview punya peran. Islam menyatukan akal dan wahyu di dunia akhirat, hak individu, dan tanggung jawab sosial. Islam mengarahkan ekonomi yang bukan hanya ke profit, tetapi ke falah, kesejahteraan yang menyeluruh. Islam tidak hanya melarang riba atau mengatur zakat. Lebih dari itu, Islam menetapkan prinsip bahwa setiap aktivitas ekonomi adalah amanah, bagian dari hubungan kita dan Allah, dan bagian dari tugas kita sebagai khalifah di bumi. Karena itu kita ingin ekonomi yang lebih adil, manusiawi, dan bermoral.
Langkah pertama bukan membuat sistem baru, tapi luruskan worldview, cara pandang, menentukan arah. Dan ketika worldview-nya lurus, maka teori sistem dan praktik ekonominya juga lurus. Itulah kekuatan Islamic worldview, membangun ekonomi berkeadilan. Sekian penjelasan pada video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.